Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan di bulan yang suci ini. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yang mana belum tentu umat Islam lainnya dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini. Apalagi di 10 malam terakhir ini, tepatnya di malam yang ganjil, kita akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita semua dapat dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan Lailatul Qadar yang ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan ini ditegaskan kembali di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada malam itu diturunkannya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan utusan Allah untuk mengurus segala urusannya. Dan pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya malam Lailatul Qadar ini ternyata memiliki kisah yang sangat menarik. Berawal dari kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang memiliki fisik yang sangat kuat dan melawan kemungkaran. Nabi Sam'un Al-Ghazi memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat menghancurkan istana. Cerita ini merupakan cerita Israeliat yang diceritakan jauh sebelum Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir. Diceritakan pada saat itu seorang rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya di bulan Ramadan. Kemudian beliau bercerita tentang kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi yang membuat beliau sambil tersenyum. Nabi Sam'un Al-Ghazi ini dikisahkan berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Kemudian kekuatannya dipergunakan untuk melawan raja kaum kafir, yaitu Raja Israel. Kemudian sang raja pun mulai mencari celah untuk menundukkan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Dimulai dengan diberikannya iming-iming permata dan emas yang berlimpah. Singkat cerita, terpedayahlah
Nabi Sam'un Al-Ghazi ini kepada istrinya, karena saking sayangnya dan cintanya kepada istrinya, kemudian beliau berkata, "Wahai istriku, jika engkau ingin mendapatkanku dalam keadaan lemah, maka ikatlah aku dengan sepotong rambutku." Kemudian sang istri pun mengikat Nabi Sam'un Al-Ghazi pada saat ia tertidur. Kemudian dibawakannya lah Nabi Sam'un ini ke istana raja, dan di sana Nabi Sam'un Al-Ghazi disiksa, diikat hingga dibutakan matanya. Saking dahsyatnya sang raja menyiksa Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kemudian Nabi Sam'un berdoa kepada Allah, dimulai dengan bertaubat dan meminta pertolongan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah doanya dikabulkan, kemudian Nabi Sam'un pun mempergunakan seluruh kekuatannya untuk merobohkan istananya, yang mengorbankan rajanya, istrinya, dan kerabatnya yang khianat pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Nabi Sam'un pun bersumpah untuk beribadah kepada Allah selama 1000 bulan tanpa henti. Itulah kisah dari Nabi Sam'un Al-Ghazi yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Setelah mendengar cerita tersebut, para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ingin beribadah juga sama seperti Nabiullah Sam'un Al-Ghazi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan pada saat itu turunlah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada malam itu ada satu malam yang agung, malam Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau menyamai ibadahnya Nabi Sam'un Al-Ghazi ini. Itulah sebuah kisah dari Nabi Sam'un Al-Ghazi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan dapat dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Ma'assalama wa ilal liqa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.